nanti sampelnya dilakukan lewat random sampling ya, penyampelan acak. Ya, terus? Ya. Kemudian, para peneliti ini biasanya memperoleh subjek-subjek lewat proses yang informal, mengambil siapa saja yang tidak menyulitkan. Ya. Mereka biasanya mengedepankan keacakan ke dalam penelitian hanya dalam memilih ke kondisi manakah subjek akan ditugaskan. Itu Di bukan dalam suatu ditugaskan, eksperimen. sebentar. Ke kondisi Iya, baik. manakah subjek itu akan ditempatkan. Oh, baik, Prof. Terima kasih. Dihapus aja itu, ganti. Kita boleh melibatkan 30 mahasiswa wanita perkuliahan mendatang yang datang ke pusat kesehatan kampus untuk perawatan depresi. Kita kemudian boleh itu di sana tuh untuk perawatan di sana tuh treatment. Jadi ke kampus untuk melakukan treatment atau perlakuan ya. Jadi perawatannya diganti aja dengan perlakuan. Yang ya itu ya. Nah, itu ya. Baik, Prof. Ya. Terima kasih. Ya, kampus untuk perlakuan depresi atau treatment tersebut. Kita kemudian boleh melempar koin untuk menentukan apakah masing-masing partisipan akan diserahkan pada perlakuan nah, itu perlakuan lagi. Ya. Misal kelas aerobik 3 kali per minggu atau memasukkannya ke dalam daftar tunggu untuk terapi. Ini merupakan desain dari McCann and Holmes pada tahun 1989 dan proses tersebut disebut juga sebagai penempatan acak atau randomisasi. Nah, itu supaya jelas, sebentar, itu sudah. Nah, penempatan acak itu random assignment. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis. Ya, tapi di dalam kurung aja. Nah, di situ. Random assignment ya. Ya, itu. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ada jenis statistik dalam menganalisis data. Macam-macam statistika ketika kita flashback gitu ya, mereview beberapa pelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang statistik inferensial dan statistik deskriptif. Kita akan bahas mengenai statistik inferensial, yang mana statistik inferensial memiliki dua jenisnya. Ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Data sebelum diuji hipotesis itu pasti melewati uji normalitas dan uji homogenitas. Ketika data tersebut tidak normal, maka akan masuk kepada uji non-parametrik. Itu. Nah, ini sebentar ya. Bentar. Itu sudah Adila ya. Jadi begini maksudnya. Di dalam statistik parametrik itu diasumsikan bahwa populasinya itu berdistribusi normal. Coba kita baca lagi tuh di atas. Dalam statistik inferensial. Nah, bergantung pada asumsi dan jenis itu ya yang akan dinalitis. Terus yang berikutnya. Statistik parametrik memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Yang paling utama adalah data yang akan dianalisis harus itu bukan data, tapi yang terpenting itu di sini ada asumsi ya. Yang paling utama adalah asumsi bahwa skor di dalam populasi berdistribusi normal, ya, dan varian dari populasinya
pakai S variannya. Itu Saudara Nadira. Nah, dari populasi-populasinya homogen atau sama ya. Nah, jadi bukan sampelnya ya, itu salah interpretasi. Jadi nanti misalnya sampelnya diuji kenormalannya, lalu tidak normal, lalu pindah ke statistik non parametrik, bukan itu. Ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Ya, terus? Baik, jadi statistik parametrik ini memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Yang paling utama adalah asumsi bahwa skor-skor di dalam populasi berdistribusi normal dan varians dari populasinya homogen atau sama. Seperti itu ya, Bapak? Nah, jadi yang bawah dipisahkan aja itu. Enggak. Sedangkan statistik non-parametrik bukan tidak usah ada tambahan, itulah hapus aja. Baik, Pak. Di dalam statistik non-parametrik gitu aja ditulis. Jadi sedangkan di dalam. Nah, di dalam statistik non-parametrik tidak menuntut asumsi. Baik. Tidak menuntut asumsi, ditulis saja. Tidak menuntut asumsi bahwa distribusi skor populasi berdistribusi normal. Dan apa tadi, varian populasinya harus sama. Iya. Nah, itu tidak memenuhinya, ya tidak menuntutnya di garis bawah itu, yang atas, di bold ya. Nah itu. Jadi gini ya. Jadi kenapa disebut bebas asumsi? Jadi kalau di dalam non parametrik itu data di ini aja ya, langsung di ini. Nah kalau di statistik parametrik seperti kemarin saya katakan kan, untuk one way ANOVA ya bisa dilakukan kalau distribusi skor populasinya yang normal, bukan diuji sampelnya normal. Oh baik, Bapak. Kan selama ini sampelnya diuji normalitas, lalu kalau normal lalu peneliti ngomong gini, karena sampel normal maka sampel berasal dari distribusi yang normal. Itu tidak ada teorema dalam statistik yang menyatakan seperti itu. Makanya tadi selalu saya katakan asumsinya itu adalah bahwa distribusi skor populasinya normal ya, jadi bukan sampelnya. Dan bagian dari populasinya sama atau homogen. Kalau di non parametrik nggak usah kita bicara ini. Jadi jangan sampai begini ya. Itu sering saya jumpai, karena distribusi skor sampel tidak normal, maka kita akan gunakan uji Mann-Whitney misalnya. Tidak. Mann-Whitney tidak ada syarat apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai statistik non parametrik itu korban dari ketidaknormalan. Baik, Bapak. Ingatkan ya. Itu kawan-kawan saya udah peringatkan ya. Tidak usah diuji normalitas sampel. Makanya kan dulu saya udah kirim buku sama Anda kan, yang file elementary statistik dari Blumen tuh kamu baca itu. Jadi tidak ada uji normalitas sampel. Itu nggak tepat itu ya, salah itu. Terus kamu juga bisa baca buku Haley itu ya, yang The Essential of Statistics for Social Research. Itu tidak ada uji normalitas itu. Nah makanya di sini ya, di dalam statistik non parametrik tidak menuntut asumsi ini. Jadi udah aja, bebas aja gitu. Jadi bukan sebagai akibat dari sampel tidak normal ya uji non parametrik itu. Ya terus? Baik. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menempatkan skor dalam urut
peringkat. Nah, sebentar, saya ini ya biar Anda paham ya. Baik. Kita akan mulai dengan uji Mann-Whitney atau uji-uji yang lain. Itu di dalam uji non parametrik itu yang dibandingkan itu rankingnya. Jadi jumlah skornya ya, jadi distribusi skornya dibandingkan yang didasarkan pada ranking keseluruhannya. Maka di dalam Mann-Whitney ada U Mann-Whitney ya, U-nya itu union, jadi gabungan. Nah, untuk itu kalau dalam non parametrik itu biasanya kita membuat ranking ya dari kumpulan data itu yang digabungkan. Nah, ya boleh ini Anda baca ya, ini maksudnya nanti saya jelaskan berikut. Terus gimana? Ya, baik. Seperti yang Prof katakan tadi bahwa kita meranking dari kumpulan data-data tersebut ya, Prof ya. Di sini contohnya datanya itu ada 4, 5, 8, 11, 11, 11, 15, dan 19. Bagaimana kita menentukan urutan peringkatnya? Kita lihat bahwa 5 di sini ada 2, atau berarti angkanya seri, skor seri, kemudian 11 juga ada 3. Kita tidak mungkin bisa mengurutkan dengan urutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ada cara lain, bisa dilihat di PowerPoint-nya bahwa peringkat skor 4 adalah 1. Kemudian 5 yang pertama adalah seharusnya itu 2, 5 yang ketiga itu harusnya 5 yang kedua itu harusnya 3. Tapi karena ini adalah angka seri, maka peringkatnya itu harus dijumlahkan dan dibagi 2. Misalnya, peringkat 5 yang pertama adalah peringkat 2, dan peringkat 5 yang kedua adalah peringkat 3. Maka 2 tambah 3 kemudian dibagi 2. Tergantung banyak skor yang serinya. Jadi 5 dibagi 2 adalah 2,5. Maka peringkatnya adalah data dengan angka 4 adalah peringkatnya 1, skor 4 peringkatnya 1, skor 5 yang pertama peringkatnya 2,5, skor 5 yang kedua peringkatnya 2,5, kemudian 8 itu 4. Nah, yang 11 ini sama seperti tadi cara memberikan peringkatnya. Tinggal dijumlahkan saja 5 tambah 6 tambah 7, kemudian dibagi berapa banyak angka atau skor yang serinya, yang samanya. Tinggal dibagi jadi 6 hasilnya. Kemudian 15 itu peringkatnya 5, dan 19 yang terakhir peringkatnya 9. Seperti itu. Nah, saat skornya sangat banyak dan khususnya jika terdapat skor-skor yang seri, kita akan lebih mudah untuk berbuat salah dalam membuat peringkat. Karena itu kita melakukan pemeriksaan seperti berikut. Nah, ini cara untuk memeriksa apakah peringkat-peringkat yang kita buat itu benar. Selanjutnya. Nah, sebentar. Yang barusan. Ini maksudnya ya kalau tadi ada 9 ya skornya kan. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 9 itu jumlahnya 45 kan. Nah yang bawah juga harus 45. Kan yang 4 skor ini apa nomor urutnya kan 1 ya. Yang 5 itu 23, yang 8 4 dan seterusnya. 19 9. Nah, itu kalau dijumlahkan itu 45. Ya, kalau pakai urutan biasa. Nah, sehingga jumlah ranking juga harus sama. Nah, untuk mengeceknya itu tuh. Coba, nah N ditambah N kurang 1. Tadi N-nya ada berapa? N-nya berapa? Ya. 9, Pak. Ya. Jadi jumlah peringkat ya itu kan 9 kali 9 tambah 1. Nggak usah diisi, nggak usah. Ini kan rumus umum aja. Berapa 9 tambah 9 tambah 1 per 2?
9 kali 10 per 2 kan? Berapa? 9 kali 10 per 2 berapa? 45, Prof. Iya, 45 kan. Itu jumlah rankingnya juga tuh harus 45, itu maksudnya. Ini sebagai akibat dari jumlah barisan aritmetik dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 9. Makanya kan yang ambil yang konsentrasinya matematik kan kita belajar jumlah n suku pertama ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 9 itu 45. Ini sebetulnya rumus SN itu ya. Jadi jumlah n suku pertama. Paham nggak tuh? Jadi kalau kita punya 9 skor ya, itu kan nomor urutnya kan 1 sampai 9. Kalau nomor urut itu dijumlahkan itu pasti 45. Nah, karena rankingnya disebar tadi karena ada yang sama, maka ngeceknya pakai ini ya. Jadi jumlah rankingnya itu juga harus 45. Nah, itu ya. Ya, terus kita lanjut ya. Baik. Nah, uji lokasi untuk 2 grup independen, uji U-Main-Whitney. Uji U-Main-Whitney merupakan uji alternatif yang terkenal untuk uji perbedaan di antara mean-mean 2 sampel independen. Hipotesis nol di sini yaitu kedua sampel datang dari populasi-populasi dengan distribusi yang sama. Jika dua distribusi populasi itu mempunyai bentuk dan variabilitas yang cukup serupa dan merata, uji U-Main-Whitney juga merupakan uji yang sangat bagus untuk tendensi sentral. Oleh karena itu, uji ini berdasarkan peringkat-peringkat, ukuran yang paling erat berkorespondensi pada tendensi sentral adalah median. Jadi kita harus melihat bahwa hal ini gini, bentar ya. Ya. Jadi sebagai indikatornya mana yang lebih baik atau lebih tinggi itu membandingkan mediannya. Jadi median yang paling tinggi maka itu yang lebih baik gitu ya. Jadi itu sebagai penunjuknya itu. Baik, jadi median yang paling nah, ini tinggi contohnya. itu berarti ya. Nah, yang gambar tadi itu saudara Nadila. Nah, ini coba lihat tuh. Ya, uji ini juga kadang-kadang disebut sebagai uji hasil jumlah peringkat Wilcoxon atau Wilcoxon test. Nah, di sini ada gambar distribusi-distribusi yang bersinggungan dengan besar-besar singgungan yang berbeda. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa di gambar 1A itu rapat ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, kita melihat bahwa grup-grup tersebut bersinggungan secara substansial. Misalnya, kita gabungkan dua distribusi tersebut dan memberi peringkat pada semua skor itu dari 1 atau skor yang paling rendah hingga nx plus ny atau skor yang paling tertinggi. Jika distribusi-distribusi tersebut bersinggungan sempurna, dan kita kemudian menjumlahkan peringkat-peringkat untuk skor-skor X dan peringkat untuk skor-skor Y, kita akan berharap hasil jumlah timbangan peringkat-peringkat itu dalam kasus N yang tidak sama adalah sama untuk tiap grup. Bagaimanapun, untuk distribusi-distribusi pada gambar 1A, peringkat-peringkat untuk skor-skor dalam grup X akan cenderung agak lebih rendah daripada yang untuk skor-skor dalam grup Y. Karena itu, hasil jumlah peringkat-peringkat grup X atau sigma Rx akan cenderung lebih rendah daripada jumlah peringkat-peringkat grup Y atau sigma Ry. Jika dua grup itu terpisah lebih lebar, seperti ditunjukkan gambar 1, selisih di antara sigma Rx dan sigma Ry akan lebih besar atau lebih renggang lagi. Gitu. Jadi uji U-Main-Whitney didasarkan tepat pada selisih.
Uji ini juga diturunkan dari peluang diperolehnya hasil jumlah peringkat dalam satu distribusi yang berbeda dari harapan hasil jumlah peringkat untuk satu distribusi yang berbeda dari harapan hasil jumlah peringkat atau berdasarkan hipotesis kesamaan dua distribusi itu, sebesar suatu nilai yang ditentukan. Nah, ada beberapa langkah untuk melakukan uji U. Yang pertama itu, kita beri label dulu pada dua grup. Misalnya X dan Y, yang mana grup yang satu terdiri atas lebih sedikit kasus daripada satu grup yang lainnya diberi label X. Kemudian, kita perlu menggabungkan skor-skor tersebut dalam satu distribusi NX plus NY. Kasus, ya. Selanjutnya, kita beri skor 1 untuk skor terendah dan 2 untuk skor terendah selanjutnya, dan seterusnya sampai dengan skor yang paling tinggi. Kemudian kita perlu mencari sigma Rx, atau hasil jumlah peringkat semua skor dalam distribusi X. Kemudian kita mencari atau menghitung U-nya dengan resume sebagai berikut. Ini langsung ke contohnya. Contoh soalnya itu ada di halaman. Coba kamu secara singkat bisa nggak teks ini disingkat oleh kamu? Maksudnya apa? Bisa nggak? Jadi gini maksudnya ya, saya singkat ya, biar cepat ya. Jadi di kelas ya, dalam pembelajaran aritmetik itu ada 9 anak ya, 9 anak yang diberi perlakuan dengan pujian. 8 atau 9 ya. 9 itu dengan kritikan. Dengan pujian, maaf ya. Jadi kalau bagus dipuji. Nah, kalau yang lain, yang 8 itu kalau salah itu diberi kritikan. Jadi ada 2 treatment yang berbeda ya. Yang pertama, kelompok pertama yang 8 anak itu oleh asisten gurunya itu diberi kritikan ya. Kalau salah, sementara yang 9 anak yang lainnya diberi pujian. Jadi ada 2 gitu ya. Dan hasilnya, jadi intinya itu kalau ini nggak jelas ya. Dan hasilnya tampak sebagai berikut, coba. Nah ini ya. Di sini kan kelompok X itu yang diberi kritis ya, kritikan. Lalu yang Y, yang 9 anak yang diberi pujian. Nah, kenapa yang pertama diberi simbol X itu untuk memudahkan. Yang diberi label X itu untuk jumlah yang anggota sampelnya lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Kan yang diberi kritikan kan ada 8 ya. Yang diberi pujian di kelompoknya 9. Jadi kita beri nama sebagai kelompok X. Itu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kita ingin tahu, peneliti ini ingin tahu manakah skor aritmetikanya yang paling tinggi ya di antara siswa yang diberi kritikan dan pujian. Jadi ada treatment di sana. Paham itu? Ya. Jadi X itu untuk yang diberi kritik, yang Y itu yang diberi pujian. Kita bandingkan mana ya kedua kelompok itu yang tidak memihak skor-skor aritmetika yang siswa yang memperoleh kritikan dan siswa yang memperoleh pujian. Ya, terus solusinya? Solusinya itu
Pemeriksaan skor-skor mengungkapkan bahwa skor-skor tersebut mirip positif. Jadi karena sampel-sampel sangatlah kecil, kita memutuskan hendak menggunakan uji U Mann-Whitney daripada uji T bagi mean-mean independen untuk menguji hipotesis nol. Jadi Gitu. maksudnya diputuskan Karena, kita gunakan non parametrik ya, karena skornya sedikit ya di kedua sampel itu. Tapi pakai uji T pun tidak apa-apa, ya kita cek aja. Terus. Nah, di mana hipotesis nol tersebut tidak adanya perbedaan di antara distribusi populasi. Maka kita putuskan uji 2 ekor pada tingkat signifikansi 0,05 atau alfanya adalah 0,05. Nah, ini langkah pertama yang sudah kita urutkan. Jadi datanya digabung ya, ini itu jadi punya itu sebagai interpretasi dari Junion. Ya, Junion itu gabungan. Jadi skor kedua sampel itu digabung. Nah, digabungkan ini hasilnya nih. Ya. Dan diurutkan mulai dari yang paling kecil dari kedua kelompok itu. Ya. Di mana menjadi 7, 9, 10, 12, 14, dan 21. Di mana masing-masing kelompok kita beri keterangan ya di sini. Sama diberi peringkat juga dan diurutkan seperti itu, kita berdasarkan cari ranking ya. RX-nya. Coba balik lagi ke ranking sana. Nah, ya coba balik lagi. Nah, ternyata yang dilingkari itu, yang dijumlahkan itu yang X ya, yang di kelompok X. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6,5 ya. Terus tambah 10 tambah 11 tambah 12. Tambah 12. Ya. Dan hasilnya berapa katanya? Hasilnya itu 50,5. Nah, ini langkah keempat itu belum sampai sini. Ya, kita gunakan tabel dulu. Nah, baik. Jadi di langkah keempat itu ada dua cara ya. Jadi kamu tambahkan bisa nggak? Diketik di sini bisa nggak? Atau di tulisan buku kamu aja. Ya. Nah, langkah keempat itu ada 2 cara ya. Cara pertama, cara 1, ya, membandingkan sigma X, sigma RX, itu jumlah ranking ya. Membandingkan sigma RX, X-nya indeks ya. Ya. Hitung, RX hitung kan itu. Atau nah itu dengan interval sigma RX dengan interval sigma RX di dalam tabel atau yang terdapat aja, yang terdapat pada tabel. Coba dibuka tabel di bukunya ya. Di bukunya dibuka ini. Yang terdapat pada tabel
di belakang sekali. Tabel K. K. Nah, itu tabel K dalam kurung tabel Man Whitney New Test ya. Man Whitney. Nah, di halaman 349 ya. Di halaman. Jadi jangan langsung ke itu ya. Ya, halaman 349. Ya ditulis di halaman 49 kan. 349 ya. Betul. Ya coba ditulis ya. Untuk alfa 0,05. Nah, itu langkah keduanya nggak usah ditulis, nanti aja. Enggak, pindah baris. NX N indeks X ya. NX itu banyaknya anggota sampel ya. Yang pertama yang X 8 kan itu sama dengan 8, NY sama dengan 9, dan uji 2 ekor. Kan tadi tidak sama dengan ya H0-nya, H1-nya. Maka diperoleh interval sigma Rx kritis. Nah, itu sigma Rx kritis sama dengan plus minus ya. Plus min. Coba kamu cari di tabel itu, coba dibuka tuh. Baik, kita lihat di tabel. Ya, 349. Mana? Kita lihat di tabel K halaman 349 bahwa NX-nya itu adalah 8. Nah, NY-nya di kolom ya. Ya, NX sama dengan 8 itu ada di sudut kanan bawah. Ya, teman-teman lihat. Nah, NY-nya itu adalah 9. Jadi kita lihat NX sama dengan 8, NY-nya 9. Kita tarik ke arah kanan, kita lihat tadi taraf signifikansinya itu adalah 0,05. Karena ini 2 ekor, jadi dibagi 2. Ya. Hasilnya taraf signifikansinya itu adalah 0,025. Jadi kita lihat di tabel NX sama dengan 8 dan NY sama dengan 9, kita tarik ke sebelah kanan ada 0,025. Jadi intervalnya itu kan? Angkanya ya. Ya, intervalnya itu nggak usah pakai ada plus di minus, nggak usah itu. Interval aja ya. Jadi 51 sampai 93. 93. Begitu, teman-teman. Lanjut. Karena sigma Rx hitung ya. Nah, itu namanya sigma Rx hitung ya. Sama dengan 50,5 berapa tadi itu? Di 51 sampai 93. Bukan. Rx hitungnya tadi 50,5. Ya. 50,5 ya. Terletak di luar interval itu kan.
terletak di luar X kritis. Ya. Sama dengan 51 sampai 93. Kan ada di luar ya, karena dia lebih kecil dari 51 kan. Nah, maka H0 ditolak. Ya, itu kan, dan H1 diterima kan. Ya, Pak. Yang berarti bahwa apa? Lanjutkan. Yang berarti bahwa Terdapat perbedaan. ya, terdapat perbedaan. Yang tadi itu, hipotesis yang tadi itu. Terdapat perbedaan kemampuan aritmetik. Ya. Terdapat perbedaannya kemampuan aritmetik ya, yang berarti bahwa jadi arti dari H1 diterima ya. Terdapat perbedaan kemampuan aritmetika. Kan kita bicara di aritmetik nih. Aritmetika itu ya, aritmetik. Aritmetika. Ya. Antara siswa yang dan Y yang mendapat perlakuan pujian. Nah itu ya. Jadi tadi kan ada kata-kata untuk membandingkan itu, katanya lihat mediannya. Median yang kelompok A berapa, coba dicek. Bukan di sini, di sana. Di data asalnya. Berapa mediannya? Wah, kamu udah lupa lagi tuh. Di situ berapa? Berapa mediannya? Oh, lama mediannya itu udah ditandai. Iya. Terus median yang satu lagi yang Y. Ya, 10. Jadi yang X1 yang ini 10. Coba balik lagi ke yang tadi. Titik ya. Karena median skor aritmetik tadi ya, skornya disebutkan dengan kelompok X karena median skor aritmetik siswa yang belajar dengan ujian dalam kurung 10 kan, dalam kurung aja lebih dari median skor aritmetik siswa yang belajar dengan kritikan dalam kurung 1 kan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan aritmetika siswa yang belajar dengan pujian lebih tinggi atau lebih baik ya, atau dalam kurung lebih tinggi boleh dari siswa yang belajar dengan kritikan.
Ya nanti kalau kesimpulan dalam penelitian Anda sebutkan aja, jangan mengandung XX lagi. Jadi orang tahu gitu langsung ya. Yang dengan pujian lebih tinggi dari ya. Nah itu. Nah, jadi itu cara yang pertama ya. Ya biar cepat, cara yang kedua. Ya, ini masih langkah 4 ya. Nah, langkah keempat yang kedua itu menghitung lebih dulu. Langkah keempat itu. Jadi beda dengan tadi ya. Yang pertama menghitung satu. Langkah keempat yang kedua ya disebutkan. Nah, di situ langkah 4 yang kedua. Menghitung UX dengan memakai rumus. Tadi rumusnya di copy aja, udah ada tadi. Dengan menggunakan rumus. Nah, ini disalin ya. Nah, simpan dengan menghitung dengan menggunakan itu ya. Nah, di bawah karena NX itu yang hasilnya hapus saja tuh yang bawah. Nah, itu hapus. Nanti dipindahkan ke bawah. Maksud saya bukan dihapus. Nah, karena NX sama dengan 8. NY sama dengan 9. Koma. Dan sigma RX sama dengan 50,5 tadi kan. Maka dengan memakai rumus 1 diperoleh UX sama dengan, ini betul ini UX-nya gini 57,5 ya. 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 Itu tadi jumlah rankingnya berapa tadi? Jumlah ranking Y maksud saya. Kalau coba jumlahkan rankingnya tuh yang atas, yang ranking Y. Enggak, itu biar aja, itu udah. Maksud saya tolong jumlahkan ya Y. Nah, ya. Coba Y-nya berapa, coba tolong dijumlah itu. Pak. Oh, itu ya. Jadi jumlahnya berapa tuh? 102,5. 155 ya. Coba saudara hitung ya. 18 kali 18 kurang 1. Kan N kali N tambah 1 ya.
Enggak, ini hanya untuk mengecek aja sih. Kan N-nya jumlahnya jadi berapa tadi tuh? 17? Jadi 17 17. kan? 17 kali 17 tambah 1 per 2. Per 2 ya. Ya, kali setengah. Berapa tuh? 17 kali 9 kan? Ya, betul kan? Jadi betul kita hitungnya udah betul ya. Ya, terus lanjutkan ya. Nah, diperoleh itu ya. Nah, setelah diperoleh UX, lalu yang berikutnya yang kedua menghitung skor Z ya. Dengan rumus yang ada di situ. Nah, copy aja ke sini. Nah, ini disalin. Ya, ternyata kalau dihitung berapa tuh? Di situ ada negatif 2,0. Ya. Betul nggak? Coba nanti dulu. Coba dihitung pakai kalkulator, coba. Bentar. 57,5 dikurangi berapa tuh? 8 kali 9 36 ya, dikurangi 36 kan? Dapatnya itu yang atas kenapa jadi negatif ya? Coba kita cek ya. Mungkin salah cetak nih. Coba cara ngitungnya pakai kalkulator ya, 57,5 dikurangi 36 sama dengan 2,15 ya. Bagi langsung aja bagi akar ya. Buka 1 kali 8 kali 9 kali berapa tuh? 18 ya. Kali 18 dibagi kurung tutup dulu ya. 8 kali 9 kali 18 kurung tutup dulu 1 kali. Kemudian oh, ini nanti bisa kelewat nih. Nggak usah kurung tutup lah. Di del aja. Langsung bagi 12 ya. Baru kurung tutup. Hasilnya kan 2,06 ya. Atau 2,07 itu tidak negatif gitu. Jadi hasilnya kan 2,07 ya. Dibulatkan. Prof, di buku juga negatif di buku Prof. Ya, itu di halaman 25 salah hasilnya negatif. Salah cetak itu. Kan hasilnya bagusan dihitung positif kan? Kan yang di atas positif kan? Dibagi yang bawah positif. Jadi harusnya positif itu. Salah cetak diganti aja itu jadi positif 2,07. Tapi maaf lagi Prof, kemarin saya sempat cek di SPSS hasilnya juga minus 2,67. Ya, tapi kalau ini kan positif. Jadi gini ya, ini sebetulnya itu di dalam ini tuh positif ya. Tapi plus minus itu menunjukkan bahwa rankingnya tadi itu simetris ya. Nah, kalau yang negatif itu bukan, ini Z-nya harus positif. Jadi positif 2,07.
Ya, terus. Nah, karena nilai Z hitung sama dengan. Dilanjutkan itu ya. Ini harusnya kamu kembali ke gambar sebaiknya itu ya. Karena nilai Z hitung lebih dari Z kritis. Ya. Nanti dulu ya, ini belum selesai nih. Sebelum sampai ke sana, ini kecepatan nih, harusnya kita cari dulu Z kritis kan. Coba jadi sebelum itu ditambah, nah di situ ya. Setelah tadi itu. Setelah menghitung Z hitung, itu Nadila. Iya, Prof. Nah, di situ untuk dulu. Untuk alfa 0,05 kan kita gunakan 0,05 kan, dan uji berapa ekor ini? 2, Prof. Berapa ekor? 2, Prof. Enggak usah menggunakan dan uji 2 ekor aja. Dan uji 2 ekor, maka diperoleh Z kritis. Ke Z biasa ini. Diperoleh Z kritis. Nah, kalau Z kritis itu, kalau 2 ekor harus apa nilainya? Dibagi 2, Prof. Bukan, nilainya harus apa? Nilai Z-nya ada berapa? Plus minus maksudnya, Prof? Iya, plus minus kan ada di kiri dan kanan daerah penolakannya. Jadi kalaupun negatif 2,07 tetap aja H0-nya ditolak ya. Jadi di sini karena 2x. Nah, lalu karena ya, lanjutkan. Karena Z hitung sama dengan 2,07. Yang ini, Prof? Iya, enggak, itu ganti aja. Karena Z hitung sama dengan 2,07. Kan betul itu ya. Terletak di daerah penolakan H0 pasti kan. Jadi positif itu kan ada di kanan kan. Di kanan 196. Tetapi di daerah penolakan H0 harusnya ada gambar dulu sih. Maka H0 maka H1 di apa? Diterima. Iya. Jadi sama dengan yang tadi. Ini buku saya ada yang mengedit, nggak saya periksa lagi gitu ya. Jadi H1 dari lanjutnya ya itu. Karena H1 diterima maka terdapat perbedaannya kemampuan aritmetik antara siswa yang diberi pujian atau kritik dan yang diberi dengan pujian. Nah itu. Nah ini berbeda dulu ya. Nah lalu itu ya. Nah kemudian karena median, nah jadi dilanjutkan dengan itu sama dengan yang tadi. Udah aja sama dengan idem yang tadi ya. Mana di atas tuh karena median. Jadi copy aja. Jadilah tuh yang di atas. Baik, Prof. Yang ada mediannya tadi. Nah ya. Ini aja sama aja. Ini kan bedanya ini dikembalikan ke Z. Jadi bisa itu. Oke, itu jadi kita udah ada dua cara ya untuk menguji tadi itu. Jadi bisa langsung dengan tabel, nggak usah ngitung dulu Z, dan hasilnya pasti sama. Nah kemudian cara yang ketiga pasti dengan SPSS. Mana coba dengan SPSS? Coba. Enggak, ini kalau ini ya ini main with me pakai apa nih? Pakai SPSS, Prof. Ada satu lagi coba. Ini yang SPSS tipe berapa nih?
16, Prof. Oh iya, yang 16 gini, coba yang ini, coba ada yang berikut agak beda. Yang berikut itu lebih singkat. Tapi Iya nggak punya. ya udah, nah ini coba ini datanya kan ada tuh, lihat ya. Bahwa rank X-nya 50,50 datanya, tapi yang ini teliti juga. Yang Y kan tadi kita hitung ya 102,5 itu datanya ya. Nah, itu rankingnya. Nah, lalu tes statistiknya begini. Jadi di sini terlihat bahwa sig tutil ya, kita tutil kan. Karena nilai sig-nya 0,038 lebih kecil dari 5%, gitu ya. Maka H0 ditolak. Nah, itu. Ya, udah betul ini. Nah, coba ada yang SPSS yang baru, coba. Ini yang 16 kan? Coba. Ada yang punya nggak? Nadila punya nggak? Enggak, Prof. Enggak support laptopnya. Bukan, yang punya siapa tuh? So, tampilannya beda. Itu langsung di dalam yang baru itu reject, null hipotesis. Jadi tidak harus melihat nilai sig-nya, jadi langsung di reject. Ya, siapa yang punya? Boleh saya, Prof? Ya. Tapi ya coba Wisnu. Ya, tapi Wisnu, datanya dari mana, Prof? Ya yang tadi, datanya nanti disebutkan oleh Miranda nanti. Baik. Baik, sebentar, Prof. Ya. Saya coba share screen. Ya. Prof, ini masih pakai data awal ya, belum pakai skornya kan? Data Prof? yang data itu nanti kita akan gunakan yang ini oleh Wisnu. Ya. Oh iya. Nanti sebutan oleh Miranda ya. Iya, Prof. Nah, di name-nya di sini langsung ke ini ya, pembelajaran. Variabel bebasnya kan itu. Ya, terus ke kanan. Desimalnya 0 ya. Nah, di ini values ada. Nah, yang satu apa tadi? Kritisme. Ya, kritikan. Kritisme. 2 pujian. Ya. Ya. Udah. Yang name keduanya? Skor aritmetik. Kan variabel terikatnya kan. Skor aritmetik pakai itu saudara. Enggak di situ aja di sini. name. Enggak bisa, ya. Prof. Cuman bisa satu ini. Enggak, underscore. Oh, bisa. Aritmetik. Nah, bisa itu coba. Gitu. Ini values-nya kosong kan ya? Oh ya, desimalnya kosong ya. No, itu kosong kan. Itu yang atas tadi nominal tuh scale-nya itu. Iya. Nah, kalau yang ini scale ya. Oke, udah. Ya. Ya, sok diisi Miranda itu. Nanti dulu. Yang itu ada berapa skor itu? 8 kan? Ya, yang X ada 8. Ya, jadi 1, 1, 1, 8 ke bawah. Yang mana dulu pembelajaran dulu? Iya, ya, pembelajaran. 1, sampai 8, Kang. Yang sampai 17. Ya. Ya, coba sudah Miranda di itu ya, di sebutan satu-satu. Ya. Udah kan? Oke, yang dari yang atas. Itu min 3, min 2, 0, 0, 2, 5, 7,
9. Kelompok kedua ada 0, ada 2, 3, Bentar. 0-nya 1 aja. Ulang lagi dari yang pertama, yang 0 pertama. 0, Ya. 0, 2, 3. Oh, 0-nya ada 1 aja. 0, 2, 3. 2, 3. Oke. Ya, 4, 10, 12, 14, 19, 21. Ya. Analis. Jadi nanti tampilannya beda itu Miranda ya. Tapi yang itu bisa aja dipakai, nggak apa-apa. Nggak, itu langsung aja. Tadi kamu klik apa, Saudara Wisnu? Oh, oke. Saya ulang ya, ke analyze, non-parametric test, legacy dialogues, terus 2 independent samples. Ya, Benar? boleh lah. Oh, kamu pakai itu ya? Nah, tadi langsung Terus, bisa juga. Sudah terlihat, Prof? Atau perlu diulang lagi share screen-nya? Bentar. Ini yang cara baru tuh, tapi nggak apa-apa, ini mah sama dengan yang Miranda kan? Ya. Karena kamu tadi ke legacy itu. Nah, jadi di sini dilihatnya itu dari nilai sig 0,038 aja, ya. Nah, kalau yang B itu yang tidak terkoreksi ya. Nah, jadi yang dipakai itu yang 0,038. Lalu jadi kamu begini kan ceritanya, untuk menguji hipotesis ini saya gunakan uji Mann-Whitney ya. Dan outputnya adalah sebagai berikut. Itu ya ditulis ya. Nah, dari output ternyata nilai sig tutilnya adalah 0,038. Dan nilai ini lebih kecil. Jadi gitu kalimatnya ya. Dan nilai ini lebih kecil dari 5%, yang berarti H0 ditolak kan. Dan H1 diterima. Ya udah lanjut seperti tadi. Kalau H1 diterima sama dengan yang cara 1, 2 yang tadi itu. Nah, ini ya, coba jadi itu ya. Jadi ini yang Miranda tadi jadi sama. Nah, coba balik lagi. Itu Wisnu balik lagi ke data. Ya. Analis. Nah, langsung kita itu. Yang ini, Bro. Baik. Ya, independent sample. Nah, ini kan Ini, itu lalu ya pembelajarannya ke bawah. Ya. Setting, nah ya custom itu, lalu kamu kan Mann-Whitney kan. Oh, ini reject Nah, the null hasilnya itu hypothesis. ya. Jadi kalau yang ini langsung ya. Nah, kalau yang Miranda itu yang bawah itu ada di situ ya 0,0. Jadi sama aja. Nah, kalau yang menggunakan yang barusan, jadi dari output ternyata dalam keputusannya decision itu kan reject the null hypothesis. Jadi hipotesis null ditolak, reject. Sama gitu. Ya. Terus ini yang ini ada yang seperti ini, jadi ada yang langsung. Gitu. Tapi di sini juga diperlihatkan juga nilai-nilai yang tadi ya, yang ini yang lengkap. Nah, ini kan sama dengan yang di Miranda tadi ya. Oke, itu jadi demikian kamu boleh menggunakan SPSS ini ya. Jadi ada 3 tadi ya. Ada yang pakai tabel, tapi ingat tabel itu di sini terbatas ya. Coba NX-nya paling banyak 15 kalau nggak salah, coba dicek. Kalau sudah 16 itu nggak bisa dipakai. Tapi tabel ini nggak ada, itu keterbatasannya.
Tapi biasanya non parametrik itu datanya sedikit. Ya udah, ini kalau ini langsung kamu melihat bahwa H0-nya yang menyatakan bahwa kemampuan aritmetik yang belajar kritis dengan yang ujian sama kan. Nah di sini reject the null hypothesis. Reject itu kan ditolak ya. Jadi hipotesis nullnya ditolak. Jadi langsung ada keputusan. Silakan ada pertanyaan dulu nggak? Bahkan kalau mau Sang coba kita uji dengan uji T. Jadi balik lagi ke asal ya. Ke data. Nah, coba ya pakai uji T. Compare-nya. Tengah. Nah, itu. Ini kan. Ya. Ya, kita lihat ya. Nah, jadi dengan uji T pun sama, hanya kalau T yang dibandingkan itu rata-ratanya. Kalau yang meneliti tadi distribusinya, ya. Nah, ternyata juga karena nilai signya 0,033 lebih kecil dari 5%, maka tetap H0-nya ditolak. Nah, ini berdasarkan rata-ratanya ya. Kalau yang tadi berdasarkan distribusinya. Dan sebagai indikatornya adalah membandingkan mediannya. Jadi dengan berapa cara nih 5 atau berapa tadi ya sama aja hasilnya. Jadi nggak usah uji T, nggak usah harus normal sampelnya, tidak usah, nyatanya kan sama hasilnya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan itu saja sih sebetulnya uji T itu. Mengapa itu dosen-dosen kamu itu sering ini harus diuji sampelnya normal apa tidak, udah gitu disimpulkan lagi karena sampel normal maka sampel ini berasal dari distribusi yang normal dan kalau ada yang mewajibkan ya harus uji normal, tanyakan pada mereka what is an assumption in research. Nah, biar mereka cari referensi itu. Jadi an assumption is unexamined belief ya. Jadi keyakinan yang harus tidak diuji. Coba kalau kamu sampelnya misalnya skor kemampuan matematika siswa sekota Lampung misalnya ya. Kamu harus ngumpulin skor-skor matematika siswa se-Lampung, normal apa tidak gitu kan. Padahal kalau untuk populasi, padahal kalau menurut central limit theorem, saya ngomong berdasarkan teori ya. Ada teorema limit sentral kalau kamu baca dengan baik di buku saya itu. Jadi makin banyak anggota sampel, maka dia akan makin menggambarkan keadaan populasinya. Nah, jadi kalau populasinya udah pasti normal ya karena banyak sekali datanya. Ya kalau tidak percaya dites aja oleh kamu semuanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau nanti Pak dosen pembimbingnya harus menguji normalitas, apa alasan dalilnya mana? Kalau kamu berani ya. Pak dalil yang mengatakan kalau sampel normal maka populasi normal mana gitu. Itu sebagai akibat dari buku petunjuk SPSS itu saya baca itu. Ya. Silakan ada pertanyaan nggak? Ini jadi udah sama semua jawabannya ya. Udah selesai ini. Kalau tidak pertanyaan kita lanjut ya. Sang Miranda apa? Anda? Lanjut ke uji Kruskal-Wallis, Prof. Ya, coba ya. Ya, izin share screen ya. Ya.
Sudah terlihat, Prof? Ya, udah. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadila. Yang berikutnya ada uji lokasi di antara beberapa grup independen, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen. Uji ini identik dengan uji one-way ANOVA pada pengujian parametrik, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji one-way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi, misal asumsi normalitas. Nah, sebetulnya selain itu sebagai uji bukan alternatif. tidak memenuhi, tidak menyaratkan. Tidak menyaratkan. Jadi maksudnya bukan berarti Kruskal-Wallis itu sebagai korban dari ketidaknormalan, bukan, itu kalimat itu diganti, itu salah. Ini tulisan saya nggak begini, cuman ini ada yang mengedit, nggak sempat saya baca lagi. Baik, lanjut. Coba dibaca lagi, Anda yang barusan. Ya. Uji ini, jadi uji Kruskal-Wallis ini identik dengan uji one-way ANOVA pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji one-way ANOVA apabila tidak menyaratkan asumsi, misal syarat normalitas. Kalau apabila syarat, ya. Dengan aja, dengan tidak. Ya. Jadi uji Kruskal-Wallis ini tidak menyarankan asumsi, misal syaratnya normalitas. Nah, itu bukan normalitas aja. Dengan tidak mensyaratkan asumsi bahwa distribusi populasinya adalah norma, gitu. Saya nggak sempat edit lagi ini. Dengan tidak mensyaratkan asumsi bahwa, itu bahwa ya, bukan misal. Dengan tidak mensyaratkan asumsi bahwa distribusi populasi berdistribusi normal. Jadi mau norma atau tidak, dia bisa digunakan, gitu ya. Jadi populasinya jangan lupa ya, yang norma itu. Itu biasanya pembimbing Anda itu pengetahuan statistiknya tampaknya harus baca lagi, ya. Makanya kalau perlu buku yang saya share ke kamu itu yang elementary statistik, yang Alan Blumen itu disuruh baca, ya. Dan satu lagi yang Haley, yang The Essential Statistic for Social Research. Kan ada 2 buku yang saya pakai itu. Ya, terus? Lanjut, selain sebagai uji alternatif, kegunaan lain adalah sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney U-test, di mana kita ketahui bahwa uji tersebut, uji U, hanya dapat digunakan pada 2 kelompok variabel dependen, sedangkan uji Kruskal-Wallis dapat digunakan pada lebih dari 2 kelompok, misal 3 kelompok, 4, atau lebih. Berikut adalah perbedaan uji parametrik dan non-parametrik. Nah, misal uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA ini data dari peubah dependen harus memenuhi asumsi kenormalan, serta sampel harus memenuhi asumsi homogenitas. Lalu kalau Kruskal-Wallis itu tidak... Salah. Bentar. Oh iya. Yang kedua apa tuh? Yang kedua untuk membandingkan, jadi kalau one-way ANOVA itu untuk membandingkan 2 atau lebih grup atau kelompok sampel. Terus? Nah, itu yang ada normanya itu. Oh iya. Enggak, yang itu yang one way aja. Ini bentuk gambar, jadi belum bisa diedit. Nanti saya edit ya, Prof. Ya, saya edit manual. Ya, boleh. Tapi dicatat dulu di catatan kamu ya. Iya, Prof. Saya catat dulu. Jadi yang kedua itu data peubah dependen harus memenuhi, bukan itu asumsi apa? Bukan, itu asumsi kenormalan apa. Jadi gini aja, one way ANOVA itu asumsinya yang kedua itu, yang data itu dihapus ya. Jadi yang kedua ya,
Jadi asumsinya populasi berdistribusi normal dan varian dari populasinya sama atau homogen. Itu ya. Baik, Prof. Ya. Oke. Nanti saya edit lagi. Ya, Prof. ya. Lanjut, kalau uji Kruskal-Wallis itu tidak memerlukan terpenuhinya asumsi, yaitu distribusinya Ini, harus ya, dia dicatat lagi. skornya. Itu saudara itu Ya. jadi di Catat. sini jadi tidak disyaratkan, bukan tidak disyaratkan ya. Jadi bebas aja asumsinya lah. Bebas asumsi saja gitu Ya, ya, Prof. bebas asumsi aja lebih mudah. Dalam kurung ya udah bebas asumsi aja biar nggak berkepanjangan ya. Ya. Sama amendment ini juga memerlukan asumsi kenormalan. Ya udah. Bebas asumsi, Bebas aja asumsinya. bebas asumsi. Jadi sama ya. Sama kayak Kruskal-Wallis ya. Jadi kita lanjut. Nah, misal kita menggabungkan skor-skor dari K-group dan memberi peringkat untuk semua skor itu dari 1, yaitu skor terendah, hingga skor paling tinggi, yaitu NK. Ya, sama dengan N1 tadi ya. Setelah ya. Jadi kalau setelah ada 3 memisahkan kelompok, kembali, saudara Miranda ya, ya, gabung semua skornya itu. Iya. Jadi peringkatnya peringkat gabungan ya. Iya. Ya udah, terus lanjut aja contohnya. Ya, lalu setelah memisahkan kembali grup-grup itu, kita cari peringkat rata-rata masing-masing dan membandingkannya. Ya. Jadi logika dasar untuk ini melibatkan penentuan iya atau tidaknya peringkat-peringkat rata atau sigma R per N untuk grup-grup itu berbeda lebih daripada yang diharapkan, sebab variasi penyampaian acak saja. Jika seluruh sampel itu datang dari populasi yang identik, kita akan berharap peringkat-peringkat rata untuk grup-grup itu akanlah berbeda dan lebih lebar lagi. Jadi uji Kruskal-Wallis memeriksa besarnya K selisih di antara peringkat rata tiap grup dan peringkat rata keseluruhan, dan akhirnya membandingkan total besar selisih-selisih dengan apa yang bisa diharapkan dari kebetulan saja. Kayaknya langsung aja. Jadi ini ada uji statistik. Jadi uji Kruskal-Wallis ini dilambangkan dengan uji H dengan rumusnya 12 dibagi N total, jadi N semua grup ditambahkan, lalu dikalikan dengan N total ditambah 1, dikalikan dengan sigma RI kuadrat per NI, dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan K, dikurang dengan 3, dikalikan N total ditambah 1. Atau jika dijabarkan, rumusnya akan seperti ini. Dengan sigma R1 merupakan hasil jumlah peringkat-peringkat dalam grup 1, dan seterusnya. Jadi kalau ada 3 grup berarti R1, R2, dan R3. Begitu juga N, banyaknya kasus dalam grup 1. N2 berarti banyaknya kasus dalam grup 2, dan seterusnya. N total merupakan banyaknya kasus dalam semua grup yang digabungkan. Nah, ini jika H0 benar, distribusi penyampelan H mendekati distribusi C-square atau C kuadrat. Bersama 3 grup dan 5 atau lebih kasus tiap grup. Kita boleh memakai distribusi C kuadrat untuk mengevaluasi H dengan hasil-hasil aproksimasi yang bagus. Kita bandingkan H hitung dengan nilai-nilai kritis dari C kuadrat pada tabel J untuk DF yang dirumuskan dengan K-1, di mana K adalah banyaknya grup. Oleh karena H mencerminkan besarnya selisih-selisih dan tidak peka terhadap arah selisih-selisih itu, daerah penolakan berada seluruhnya dalam ekor atas distribusi C kuadrat. Jika kita kolom tabel J yang berjudul 0,05 misalnya, kita bisa dapatkan nilai kritis C kuadrat atau H untuk suatu uji non-direksional pada alfa sama dengan 0,05. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita mempelajari 3 merek printer. Ya, Prof. Sebentar dulu ya. Ya, Prof. Coba balik ke H yang tadi itu, slide sebelum ini. Nah, ini kan ada Q kuadrat ya.
Ya. Nah, ini saya nggak sempat sampaikan, jadi kamu dan kawan-kawan baca aja. Di buku saya kan ada itu. Di buku ini coba buka halaman. Bisa belajar sendiri gampang itu ya. Bentar. Yang halaman 287. 287. Ada? Ada, Prof. Nah, jadi kalau kan tadi ada istilah ki, dibacanya ki ya, bukan si. Oh iya, Prof. K pakai K. Nah, itu ki kuadrat itu ada di halaman 287. Nanti kan kamu tiba-tiba ada konsep itu kamu memang harusnya belajar ini dulu, tapi waktunya terlalu banyak gitu. Jadi dan itu mudah kalau kamu belajar sendiri juga itu, ya dibaca itu. Nah, jadi nanti hanya itu H hitung ya. Itu di tengah-tengah kan dibandingkan dengan nilai Q kuadrat dalam tab BJ. Jadi tab BJ-nya ada di belakang ya, di sini. Jadi kita lihat belakang, coba di halaman berapa tuh tab BJ? Di halaman 347. Ya. Nanti itu digunakan ya 347. Ya, jadi itu nanti kamu bisa belajar sendiri aja kalau itu. Dalam ujian nggak akan ada uji hipotesis Q kuadrat ya. Hanya bagaimana menggunakan itu aja. Ya, baik, Prof. Ya, terus? Lanjut ya, Prof. Untuk langsung ke contoh Ya. soal. Jadi misal kita mempelajari 3 merek printer, komputer A, komputer B, dan komputer C untuk kejelasan hasil cetaknya. Kita menyampel 6 printer merek A, 6 printer merek B, dan 5 merek C. Skor-skor kejelasan cetakan ke-17 printer yang dijadikan sampel itu ditampilkan pada tabel 1. Nanti ada di bawah tabel 1-nya. Jadi solusinya kita menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk memeriksa perbedaan-perbedaan yang mungkin. Langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan skor-skor yang ada. Jadi skor dari komputer A, komputer B, dan komputer C, kita tambahkan, didapat hasilnya 17 ke dalam suatu distribusi dan memberikan peringkat-peringkat skor mulai dengan 1 untuk skor terendah dan berakhir dengan 17 untuk skor yang paling tinggi. Sama dengan main Whitney ya tadi ya. Ya, caranya sama persis dengan sebelumnya. Jadi ini skor untuk printer A ada 22, 24 dan seterusnya. Ini untuk printer B dan ini untuk printer C. Lalu semua skor ini kita gabungkan pada tabel sebelahnya, tetapi kita urutkan terlebih dahulu. Lalu kita kasih peringkat. Cara menghitung peringkat atau cara menentukan peringkatnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadila tadi. Lalu kita kasih tandai apakah 17 ini printer apa dan seterusnya. Kita jumlahkan N-nya setiap kelompok. Jadi N1 ada 6, N2 ada 6, N3-nya ada 5. Dengan sigma R-nya, sigma dari peringkatnya, jumlah peringkatnya itu yang pertama printer A ada 25, printer B skornya totalnya ada 80, dan printer C peringkatnya ada 48. Langkah kedua, kita hitung sigma R, yaitu hasil jumlah peringkat untuk semua grup. Yang tadi, 25 tambah 80 tambah 48. Didapat 153 untuk sigma RI-nya. Lalu langkah tiganya, kita periksa penempatan peringkat-peringkat memakai fakta yang tadi, yang sebelumnya juga. Benar, ya? Bahwa sigma R itu... Benar kan? Ya, benar. Terbukti. Sama. Ya. Terus? Lanjut. Masuk ke langkah 4, kita langsung menghitung uji statistik H Kruskal-Wallis menggunakan uji distribusi Q kuadrat untuk mengevaluasi H. Dengan DF-nya tadi rumusnya K dikurang 1, karena kelompok kita ada 3, maka 3 dikurang 1 dan DF-nya adalah 2. Kita substitusikan data yang kita sudah punya ke dalam statistik H, maka didapat H itu hasilnya adalah 9,96. Dengan 3 kelompok yang ada. Masuk ke langkah 5, alpha yang kita gunakan adalah 0,01 dan DF tadi sudah dihitung yaitu 2. Kita buka tabel J tadi pada halaman 347. Ya. Dengan DF sama dengan 2,
dan alfanya sama dengan 0,01, kita dapat bahwa Ki kritisnya, Ki kuadrat kritisnya adalah 9,21. Ya. Jadi karena H hitungnya adalah 9,96 yang kita dapatkan, berada melampaui atau berada di atas Ki kritis, Ki kuadrat kritis, yaitu 9,21. Jadi kita menolak hipotesis 0, atau dengan kata lain, H0 ditolak pada alfa sama dengan 0,01. Jadi artinya apa? Jadi artinya tadi terdapat perbedaan Hasil cetak, kejelasan hasil cetak. Terdapat perbedaan apa ya? Kejelasan hasil cetak. Oh ya, kejelasan hasil cetak ya. Iya, antara pinter A, B, dan C. Itu kan? Ya. Jadi harus disimpulkan, itu baru kesimpulan statistik yang H0 ditolak itu. Nah, kesimpulan penelitiannya ini. Ya. Nah, ini untuk, kan ini setara dengan ANOVA one way ya. Ya. Kalau H0-nya ditolak, maka mana yang paling baik? Nah, untuk itu ada uji, hanya saja ujinya itu agak kompleks sedikit ya. Saya ada buku ini, statistik non parametrik khusus ya. Jadi saya ambil dari sini. Ini bukunya kalau kamu cari boleh aja sih ini. Jadi itu bukunya ya. Jadi kalau kita sebagai user itu referensinya harus kuat ya. Jangan ikut norma-norma semua ya, itu apa tuh gak jelas itu. Itu ikut-ikutan yang sebetulnya salah itu ya. Kurang tepat. Nah, di sini kan kalau terdapat perbedaan di antara dua pasang itu, mana yang berbeda kan? Ya. Seperti pada one way ANOVA. Ya. Nanti rumusnya nanti saya saya share aja ya, nanti saya tulis. So, ini penulisannya agak ini. Jadi ini kayak cari uji post hoc-nya di one way ANOVA ya? Ya. Post hoc-nya rumusnya khusus ini. Oh iya. Jadi coba saya cari dulu ya, 206. Di halaman 206. Nah, ini di sini dikatakan bahwa jadi berpasangan ya. Tadi misalnya gini, Anda tapi ini harus ditulis kecuali kalau kebaca nih. Ini nih. Rumusnya ini bisa kebaca nggak? Nah, ini nih. Yang ada nilai mutlaknya itu. Agak buram, Prof. Oh, buram ya? Iya, Memang bukunya juga ini buku udah lama sih saya. Bentar, saya dekat. Karena itu tuh. Bentar, Prof. Bentar ya, Prof. Ya. Itu Z-nya apa ya, Prof? Bentar. Z itu ada alfa per K. Oh, ya. alfa per K. Ya, kali kerung buka, atau nanti saya ini aja lah ke siapa ya, ke Wahyu, nanti oleh Wahyu di sebagian nanti ya. Nanti aja lah, udah selesai aja sampai sini dulu. Nanti saya tulis, saya lupa tadi nggak menulis. Tadi saya mau nulis ya. Jadi nanti itu kamu gunakan itu ya. Kan minggu depan masih ada 1 kali lagi. Ya. Masih. Ini ke-14 kan ya? Iya, Prof. Kuliah ke-14. Ya. Nah, minggu depan ini nanti saya ke Wahyu, oleh Wahyu saya ke teman-teman ya. Saya fotokan ininya ya. Atau sekarang boleh lah. Oh, bukan Wahyu kayaknya, Prof.
Ini beda lagi Wahyu mah yang tadi ya. Jadi siapa Miranda aja gitu. Boleh Prof. Jadi kan Wahyu teman kamu kan? Sama di Lampung nggak? Teman di Keminatan, Prof. Oh ya. Sebentar ya, saya kopi di luar dulu biar jelas. Ini lampu saya nggak bagus. Ditunggu ya. Oh, belum makan. Mir, semangat, Mir. Semangat juga, Raka. Neng Miranda kalem banget. Keren. Anak pinter sama beda. Enggak, ini karena deg-degan, takut salah, makanya kalem gitu. Enggak. Mana ada yang kayak gitu. Mantap. Pokoknya Teh Miranda. Nat, tidur nggak, Nat? Lagi di jalan dia. Aman Teh, tapi agak puyengnya dikit. Agak kena AC sama statistika, mantap. Awas abok, Dila. Iya, nggak bawa kresek dong, tolong. Nggak bawa kresek dong, Kayu tolong. putih, siapin kayu putih. Emang kemana dia? Plaster. Lagi kemana? Mau nyamperin Awisnu ke Majalengka. Nanti di-share ke teman-teman ya. Iya, Prof. Ini cara ininya. Untuk. Tapi kalau ujian ini terlalu sulit, bentar. Atau ke Agung ya? Ya, Bro. Saya lupa kira-kira kamu kelas yang itu. Nah, Gung, itu Gung. Nanti di-share ke teman-teman ya. Baik, Prof. Sudah ada, Prof. Ya. Nah, itu jadi kalau terdapat perbedaan hasil cetak ya antara printer A, B, dan C, mana di antara yang ketiga itu yang paling bagus cetakannya. Nah, itu posok. Nah, posoknya itu dengan ini. Ya, nanti minggu depan lah kita bahas. Jadi ujiannya sampai situ tadi. Minggu depan kita responsi aja. Kira udah ya, sudah Miranda dan kawan-kawan sampai Iya, minggu depan kita responsi dari materi tengah semester sampai hari ini ya. Iya. Kita diskusi. Ya udah sekian dulu ya sampai minggu depan. Dan minggu depan itu tanggal berapa? 13, Bro. Ya, jadi kita ujian tanggal 20 ya. Jadi usahakan ikut semua, tapi tidak ada UAS ulangan. UASnya seperti kemarin, Prof. Ya, ngerjain soalnya, Prof, ya? Iya, emang mau apa gitu? Enggak, Prof, nanya aja. Jadi jangan, nah ujiannya saya gabung dengan kelas yang itu. Jadi nggak tahu gabungnya kamu lebih baik ke pagi atau ke kelas kamu? Ke pagi ya? Pagi ada kuliah, kayak ada mata kuliah lain. Apa? Kuliah apa? Filsafat ilmu. Oh iya, nggak bisa digeser ya. Wah, saya mau gabung dengan kelas itu, ya, jadi soalnya sama. Dan kalau jamnya seperti ini,
berarti jam 12, paling lambat jam 1, itu sudah ke JNE ya. Kemarin masih ada banyak yang lambat itu. Jadi saya potong nilainya itu. Kan setelah ujian dimanapun Anda berada, 1 jam kirimkan ke JNE atau apa, sehingga sampainya ke saya 2 atau 3 hari nggak apa-apa saja. Tapi yang penting setelah jam 12, jadi ujian kita 150 menit ya, 2 jam setengah. Nah sampai jam 12, jam 1 siapkan untuk dikirimkan ke saya. Oke, sekian dulu. Jadi minggu depan kalau ada pertanyaan dicatat dulu apa saja, lalu nanti kita diskusi ya untuk menghadapi ujian. Saya kira udah cukup banyak itu. Jadi kalau bereksperimen dan sampelnya kecil, Anda boleh gunakan uji T atau uji Z ya. Kalau Anda penelitian eksperimen yang menyangkut 3 perlakuan yang berbeda, maka one way ANOVA ya. Kalau ingin melihat juga penelitiannya korelasional, nggak apa-apa saja. Nah untuk yang korelasi multiple, pelajari aja di buku saya, ada tuh di belakang. Tentang itu. Sekian dulu ya. Sampai minggu depan siapkan pertanyaannya ya kalau ada yang perlu dibahas lagi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sampai Mir, makasih banget ya. Love you. Love you too. Makasih juga Nadila. Dede keren dan Miranda mantul. Mau nanya tadi katanya soalnya sama yang kelas sebelah. Kayaknya iya. Kenapa kamu sudah kemana-mana ya pikirannya?